Para sahabat Nabi, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, mereka menginternalisasikan Quran dalam diri mereka, menghadirkan Quran dalam keseharian mereka, menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup mereka. Itu tidak sekaligus, tapi ayat per ayat sesuai dengan turunnya Al-Quran. Guru saya bilang, itulah hikmahnya kenapa Quran tidak diturunkan secara sekaligus, supaya manusia bisa menguasainya sedikit demi sedikit, bisa melaksanakannya seayat demi seayat. Hikmahnya buat kita hari ini adalah kita tidak perlu menunggu menguasai seluruh isi Quran itu untuk menjadi manusia yang Qurani. Tentu saja kita harus mempelajari Quran secara lengkap, secara utuh. Tetapi ketika kita melaksanakan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu nunggu belajar, kita nggak perlu nunggu untuk ngaji lengkap. Sekali lagi, tentu saja kita harus mengaji dengan lengkap. Saya dulu di Madrasah Sanawiyah. Paman saya pernah bilang, almarhum, beliau seorang pendakwah, sering masuk mendakwah di kampung-kampung di Hulu Mahakam. Beliau punya kitab yang banyak, dan ketika saya di Madrasah Sanawiyah itu saya sering mencuri membaca kitab-kitab beliau. Mungkin beliau tahu, suatu hari beliau bilang bahwa kalau saya mau sekolah agama, melanjutkan dari Sanawiyah ke Aliyah, kemudian ke IAIN, maka beliau akan wariskan kitab-kitab itu untuk saya. Saya ingat kami bercakap-cakap jauh sebelum beliau meninggal. Dan saya sering memang bertanya kepada beliau tentang apa yang saya baca. Tentu saja itu kitab-kitab yang berat, dan saya masih anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Ada satu ayat yang saya suka, yang ketika saya mendapatkan ayat itu, membaca ayat itu, saya langsung sejak saat itu menjadikan dia sebagai pegangan hidup saya, yang setiap kali berhadapan dengan masalah kehidupan atau bertemu dengan sesuatu yang berat, saya mengingat ayat itu, dan saya kembali seperti mendapat tambahan energi lagi untuk terus mengatasi, melanjutkan kehidupan, dan yakin bahwa persoalan itu akan teratasi. Dan selalu begitu. Alhamdulillah. Ayat itu yaitu ayat ke-159 dari surah Ali Imran. Kalimat terakhir dari ayat itu berbunyi,
yang artinya adalah apabila kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Apa arti berazam pada ayat itu? Azam itu berarti berbulat tekad. Azam itu berarti kita menetapkan target. Azam itu berarti kita mematok satu pencapaian, tentu saja yang baik, tentu saja suatu hal yang positif. Kalau sudah berazam, setelah itu baru bertawakal. Ada dua hal dalam ayat ini. Satu, berazam, berbulat tekad, baru bertawakal. Saya sering ketemu orang yang bicara soal tawakal, tapi artinya dia memenggal ayat itu, hanya mengambil yang bagian akhirnya. Berazamnya sering terlupakan. Tawakal itu justru pelengkap dari berazam itu gitu. Ada hadis yang terkait tawakal. Ini juga bagus sekali, mudah difahami dan mudah diterapkan dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah membawa unta. Rasulullah kemudian bertanya, apakah unta yang kau tinggalkan itu sudah diikat? Sahabat itu menjawab, kira-kira saya bertawakal kepada Allah. Rasulullah marah, menegur, ikat dulu untanya, baru bertawakal. Sesimpel itu Rasul mencontohkan tentang apa itu azam. Itulah azam. Berusaha dulu, ikat dulu untamu, baru bilang bertawakal. Jadi kalau kita nggak punya target, kita nggak punya ikhtiar, kita nggak punya tujuan, tidak punya tekad untuk mencapai sesuatu, syarat untuk bertawakal merujuk ke ayat Ali Imran 159 itu sebenarnya belum mencukupi syarat. Nah, ini satu ayat yang sangat praktikal buat saya. Berazam dulu, bulatkan tekad dulu, tetapkan target dulu, tentukan tujuan dulu. Setelah itu baru bertawakal. Kita nggak akan bisa mencapai tujuan kita kalau hanya dengan bertawakal. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.